Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sophia dengan NIM 21210121 dari kelas B2 Non-Reguler Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran mengenai materi puisi. Untuk memenuhi tugas pembelajaran keterampilan bersastra oleh dosen pengampu Ibu Woro Wuryani. Kita mulai pembelajaran mengenai puisi. Di kelas saya, kita akan belajar apa itu puisi, unsur pembentuk puisi, dan contoh pembacaan puisi. Yuk belajar bersama-sama, simak dengan baik ya teman-teman. Yang pertama, apa itu puisi? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian puisi atau sajak adalah jenis sastra dengan bahasa yang terikat oleh irama, rima, serta susunan bait dan larik. Yang selanjutnya, pengertian puisi menurut para ahli. Menurut Aristoteles, mendefinisikan puisi sebagai fragmen dari penyair yang menggambarkan 3 genre, yaitu epik, komik, dan tragis. Kemudian mengembangkan aturan dalam membedakan puisi, kualitas tertinggi setiap genre yang didasarkan pada tujuan yang mendasarinya. Sedangkan menurut H.B. Jasin, puisi adalah sebuah pengucapan yang melibatkan perasaan di dalamnya yang mengandung suatu pikiran dan tanggapan. Yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang unsur pembentuk puisi. Apa saja unsur pembentuk puisi? Ada 2, yaitu unsur intrinsik puisi dan unsur ekstrinsik puisi. Kita bahas yang pertama, ada unsur intrinsik puisi. Simak baik-baik ya. Yang pertama, unsur intrinsik puisi ada tema. Tema adalah pokok pikiran utama dalam sebuah puisi. Sifat dari tema ini biasa objektif, khusus, atau lugas. Temanya harus jelas atau objektif ya. Yang kedua, perasaan atau imajinasi atau imaji. Puisi merupakan karya sastra yang memuat gambaran atau ekspresi diri dari perasaan penyairnya. Jadi kebanyakan puisi pasti menggunakan perasaan atau imaji dari seorang penyair untuk mengungkapkan perasaannya ke dalam bentuk tulisan. Yang selanjutnya ada diksi atau pilihan kata. Kata-kata pada puisi hendaknya dipilih dengan cermat, dengan mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari makna, keselarasan rima, dan nada atau irama, serta konteks utuh dalam puisi. Yang selanjutnya ada nada dan suasana. Melalui sebuah puisi, penyair harus mampu membangun nada dan suasana sehingga isi pesan di dalamnya dapat tersampaikan kepada pembaca. Di sini, seorang pembaca puisi harus menggunakan nada yang dapat membangun sebuah puisi itu menjadi hidup. Agar suasana yang terdapat atau pesan yang terdapat dalam puisi itu dapat tersampaikan pada yang menontonnya atau mendengarkan. Yang selanjutnya di sini ada majas atau gaya bahasa. Unsur pembentuk puisi berikutnya adalah majas. Puisi identik dengan bahasa figuratif, yaitu bahasa yang dipakai penyair untuk mengungkapkan suatu dengan cara yang tidak biasa atau bermakna kiasan. Yang kedua, ada rima. Rima adalah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk menimbulkan efek keindahan. Contohnya, rima huruf A dari belakang puisi dengan A lagi di belakangnya.
itu merupakan rima persamaan bunyi pada setiap baris puisi. Yang selanjutnya ada amanat. Amanat adalah bentuk pesan atau wejangan. Biasanya amanat akan ditulis sesuai dengan keinginan penyair. Yang kedua ada unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik puisi adalah unsur dari luar puisi tersendiri. Yang pertama ada aspek historis, mengacu pada unsur kesejarahan yang terkandung dalam puisi. Yang kedua, aspek psikologis, mengacu pada aspek kejiwaan pengarang yang bermuat dalam puisi. Yang ketiga, ada aspek religi, mengacu pada keyakinan maupun tema yang diangkat dalam puisi oleh pengarang. Di sini ada ciri-ciri puisi. Yang pertama, menggunakan pilihan kata atau diksi yang bersifat indah dan padat. Jadi puisi biasanya menggunakan kata-kata kias yang bermakna indah untuk menerangkan atau mengungkapkan suatu perasaan ke dalam bentuk puisi tersebut. Yang kedua, kata dan diksi yang digunakan akan mempertimbangkan sajak dan rima. Ketiga, puisi ditulis dalam bentuk bait. Jadi setiap bait ada 2 atau 4 bait puisi yang ditulis. Yang keempat, terdiri dari baris-baris. Puisi tidak berbentuk seperti paragraf, tetapi ada 4 baris bait puisi atau 2 baris bait puisi yang ditulis. Oke, selanjutnya kita akan menyimak contoh membaca puisi. Puisi ini dibuat oleh saya yang berjudul Negeriku Dulu. Kita mulai membacanya. Negeriku Dulu, karya Cindy Sophia. Gemercik air membangunkan mata, burung bernyanyi bersautan. Mentari pagi muncul tiba-tiba. Ah, indahnya negeriku dulu. Dulu begitu, sekarang begini. Saluran air dicemari, pohon ditebangi, burung yang bersaut ditembaki. Ah, hancur sudah. Kebakaran hutan di mana-mana, bencana alam datang tak terduga. Kita manusia menderita karena ulah kita. Pohon ditebang kebanjiran, puntung dibuang kebakaran. Karena ulah kita kesakitan. Ah, hancur sudah. Semoga cepat pulih kembali negeriku. Ya, mungkin sekian penjelasan puisi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan, kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.